Kalau Patok Negoro itu beda ya dengan Patok Segoro ya. Kalau Patok Segoro kan kemarin. Ki seneng Patok Segoro Ki. Wayang itu emang nggak akan hilang, cuman pindah tempat gitu aja. Pindah pindah negara. model. Ya karo sosok diharam-haram ke. Tapi kan penyebab Indonesia ini hancur kan dalang. Nah ini tak sampaikan untuk para imam-imam Mas, ya. sing suwe-suwe kayak. Aku seneng ya. Kalau kamu jadi imam, silakan sholat lama, tapi untuk dirimu sendiri. Lagi niat-niate awal-awal pengen sholat raweh nang masjid. Iya. Wis ketemu imam sing suwe. Wah suwe sesuk kapok. Pindah agama. Iya. Wah ngertiin aku gelem mau dadi imam. Kusuk ya. Wis ra khusuk blas. Ya sholat ya serat dadi khusuk. Mergo ya dinteni podcast iki. Oh. Karena anak-anak emang dunianya rame. Engko nek wis tuwa mesti leren-leren dhewe. Nek tua mama ya diajar karo jamaah. Ayo. Tua mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, Gimana? sak menika wonten tamu saking pundi, Mas? Saking griya. Saking griya. Griya ingkang dereng lunas mekaten. Derek ditubas. Saya ditumbas kontrak jian nggih. Nah, ketemu lagi di Sobat dulu. Sobat dulu, kuali sobat dulu, sobat. Masih di edisi Ramadan. Ramadan. Gimana ini puasanya? Masih lancar? Masih lancar? Ini sudah masuki puasa hari ke Sekian? Iya. Iya. Gimana? Ini apa namanya bertempur takjil bersama saudara-saudara kita yang non muslim. Wah. Ini kan fenomena apa Mas? Gimana? Menu jam 12 lotek apa soto? Iya. Gimana sepeda motormu udah di-setting, jangan menggok di tempat makan ketika siang hari. Walaupun menggok jangan keunangan. Nah, kita akan mengulas nanti apa saja yang membatalkan puasa bersama seorang ustadz dalang. Nah, ini. Ini kok temanya remeh banget yang membatalkan puasa. Berarti pemerintah batal. Wah. Batal tak di sini. Temanya kok membatalkan puasa. Tapi udah lama loh Mas kita nggak denger apa sih yang batalin puasa. Ya gampang. Zaman cilik Mas, zaman kecil Mas. Ingat nggak? Ditakut-takutin. Apa sih Mas kamu ingat Dulu yang batalkan puasa? Kalau dulu itu sampai saya gede itu yang justru terlewat sing membatalkan puasa karena orang niat puasa. Orang somagoti, anadai. Iya, enggak sah. Orang niat kok ya Mas ya. Iya. Jadi kita kan otomatis ya Dim, zaman cilik dulu ya wis ayo poso ya wis sahur. Sahur salat subuh poso sudah buka. Ternyata sesasi kuwi ora tau niat nek tarawih ra melu witir. Ya, kalau tarawih melu witir otomatis. Bocah cilik aja mbiyen kan witir wis mbuh nang ndi aku. Mercon. Wis dolanan busi. Itu yang lewat ya Mas. Itu lewat itu. Itu ya. sepele padahal yang Padahal itu penting. lama-lama lu biniat ya Mas ya. Iya. Kan kabeh kan niat. Sholat ada niatnya. Kabeh. Ya. Ada niatnya Mas. Orang niat. Nah, aku masih ingat satu yang batalkan puasa itu selain makan ketika siang hari minum itu nek metu gede batal. Masih ingat Mas? Nah, nanti kita tanya. Nah itu. Biyen aku pernah dengar metu getihe. Nangis. Ya toh? Ngapusi. Ngapusi. Ya. Ngapusi gimana Mas? Bohong. Bohong. Itu batal pahalanya. Berantem. Batal pahalanya betul. Oke. Oh batal pahala. Tapi karena beliau ini ustadz yang beda menurutku Mas. Iya. Benar kan? Kalau saya kemarin kan karena rumah saya neng daerah Kidul ya. Iya. Neng daerah Rirut Kidul itu lihat baliho. Wah, Cak Coy Patok Negoro. Wow. Iki kok Cak Coy iki kok Patok. kok berkali-kali saya lihat balionya beda-beda. Wow, berarti iki lagi lagi rame, iki lagi laris iki. Siapakah ini Cak Coy iki ya? Cak Coy Patok Negoro. Berarti negara hadir nih untuk Cak Coy. Oh ya. Patok Negoro. Saya Patok Patok. Negoro. Ya. Saya Patok. Mas, Itu. saya Mas ini gimana? Mas Ustadz Ya, ya, Mas boleh, Ustadz. boleh. Cak Cak Coy Coy, boleh. Cak Coy. Tapi Nama dulu. Biasa kita kulas nama. Kenapa Cak Coy? Oh iya. Jawa Timur sampai Sebenarnya nama itu kalau Arabnya itu Miftahul Khair. Cuman kan nanti repot nyebut nama kan tak
singkat aja Miko, Miftahul Khair. Oh. Kalau Cak Coy itu Miko. dari Jawa Timur, emang dari guru saya. Jadi guru saya tuh kalau ngabsen dulu tuh kan nama saya dulu Coir. Jadi panggil Khoir. Coy gitu. Ya Khair dari Baik, Coir Mas, kan ya. itu. Ya. Oh. Nah itu Coy gitu sampai sekarang. Karena saya terbawa itu karena saya dari Jawa Timur, dari Lamongan. Terus jenengan Tinggo wae lah. iya, PIG wae ya. Tinggo. PIG. Tak kira coynya itu panggilan anak muda. Gimana coy? Gimana coy? Ya yang begitu juga gak apa-apa. Oh bisa ya? Iya. Tapi kadang-kadang sok dipanggil Pok Coy. Emangnya Wah. saya sawi. Sampai kau sapi. Makanan kura-kura. Nah itu kalau Patok Negoro itu beda ya dengan Patok Segoro ya. Kalau Oh, iya. Patok Segoro kan kemarin. Ki seneng panas lagi. Kemarin yang itu Patok pagar laut itu Negoro. ya. Oh, Patok Tapi Negoro. lebih viral panas segoro. Iya, Jadi iya, panas bener. segoro loh kan. Oh Mas, buat diganti ya Mas. Enggak. Kan lumayan baser-baser. Nggak sama dari pagar laut. Cak coy akuan misalnya ngono. Enggak dari Oh, iya, pagar Gak laut. ada cacoguan tuh kan. Iya kan, ya misalnya Pak Patok Negoro Mas. Patok Negoro. Dari mana? Itu dari Masjid Pelosok Kuning. Pelosok Kuning kan ada Sing- masjid. Lor. Ya, Masjid Kabangan Dalem. Patok yang sebelah lor berarti ya. Sing lor berarti. Sing lor ya. Ya, masjid kan Mino. ada masjid. Inti Mino apa ya? Mino. Mino itu ya, masuknya Mino ya. Nah, di situ tuh karena saya lama karena masjid itu lama nggak menggelar wayang. Nah, terus saya diundang oleh dosen saya waktu itu suruh wayangan di sana, terus saya dikasih nama sama ketua takmirnya. Ini karena Mas Miko sudah lama nggak ada wayang di sini dan Mas Miko ya wayangan pertama kali setelah 30 tahun lebih. Maka ini Mas Miko kita sama-sama kasih nama Patok Negoro. Itiba nama masjid itu. Oh, akhirnya- Nah, saya nggih matur. Wisudane ya Mas. Oh, itu di wisuda cara dene. Pripun Mas, purun pas Mak sementing mboten patok tendo aku. Mah warep kemah. Mungkin buatan Pak Coy, bakpia patok. Patok Nah, Negoro. itu sejarah untuk Mas nama. kok diundang dosen itu berarti jenengan dulu kuliah di mana? Saya kalau kuliah itu sebenarnya merangkap 3. Diisi saya alhamdulillah lolos, mati nggak lulus. Ya lolos tapi. Lolos ya. Lewat Kemudian ya. ya lewat di Lewat. UT saya jurusan PG PAUD. PG Kenapa PAUD. saya kok keluar dari PG PAUD itu karena 30 peserta dalam satu kelas itu yang 29 putri. Jadi saya itu lanang di mahkota bebek ya loh Mas. Loh, malah apa itu Mas? Apik piye Mas? Melarat. Kok melarat? Loh kok melarat itu? Idaman loh itu Mas. Ijaman piye isine iki ibu-ibu STW kae. Lah apa itu? Buy one get one. Mas get one piye? Buy one get 20, Wong Mas. rangkep kula sajane niku. Cuman saya keluar tuh bukan karena saya itu nafsu atau hawa, enggak. Karena di situ saya keluar itu meng dadi kongkon-kongkonan. Tapi kan ibu-ibu itu dewasa Mas, kalau sudah STW itu Ngomong, dewasa. iya. Ya, Jenengan ngomong. malah secara kedewasaan tumbuh berkembang baik. Kula sing barat. Gara-gara begini. Ngene iki lho Mas. Mas, saya jadi ketua kelas Mas waktu itu. Wah, cilik dhewe itu asal Cilik dhewe Mas, Ajur, ketua kelas ajur, dhewe. ajur. Ajur. Mas tolong ya Mas garapke tugasku. Aduh. Anakku rewel jaluk nenen. Ono meneh Mas, tolong garapke tugasku bojoku rewel jaluk gendong lagi piye. Bingung tuh aku malahan. Akhirnya metu wae untuk Rosmes. Akhirnya jenengan memutuskan untuk Keluar pindah Keluar kampus lagi. di UIN Sunan Kalijogo. UIN Sunan Jadi Kalijogo. S1 di sana, S2 di sana alhamdulillah sudah rampung ini. Alhamdulillah. Jadi dosen di UIN itu yang menyuruh saya untuk Dalangin wayangan tadi. di Masjid Oh, Patok di Negoro. Mas Patok Negoro. Akhirnya dapat nama itu. Mas dalang itu dapat dari mana? Dalang itu. Diisi. Kemampuan. Oh, diisi. Jadi Kuliah kayak diisi. pedalangan. Yang lolos Jurusan itu tadi? pedalangan, yang lolos tadi itu. Tapi sebelum diisi saya di pondok dulu. Jadi hitungannya saya dikatakan. Di Lamongan sana? Ya di Lamongan. Dikatakan gini, wah ini kok malah masuk ke jalur isi. Ya nggak apa-apa. Saya ingin tahu kok sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang masuknya Islam itu. Ternyata dulu saya pernah mendengar itu ya mungkin salah Ge. Bahwa wayang itu yang menciptakan adalah para wali. Para wali. Tapi ternyata tidak. Saya setelah tahu jawabannya itu wayang yang menciptakan itu adalah asli murni budaya Nusantara kita. Dene para wali itu mengambil ataupun menggunakan wahana itu untuk dakwah. Memasukkan Iya. tema-tema siar di dalam. Iya, di dalam wayang. Wayang. Dan itu banyak sekali yang dicontoh orang-orang sekarang untuk syiar itu tidak hanya harus lewat wayang. Betul. Kalau Syekh Dangdut Roma Irama ya pakai dangdut. Kalau kita misalkan pakai band ya ada lagu-lagu religi, ada Wali. ada wali dan sebagainya itu. Ya, Jadi ya, ya. sah-sah saja untuk menggunakan Oke. muatan. Berarti wayang tidak haram menurut. Oh, tidak lah. Waktu itu ada geger-gegeran wayang yang diharamkan itu kan saya ditelepon Aku sama nanya lo ini Mas. Salah.
Kan takon ya Dim ya. Ya nggak apa-apa. Tapi bentuk pengetahuan teman-teman kok. Iya. Teman-temannya nggak Patop Alit berarti. haram itu. Sama kayak musik kok Mas, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Iya. Tapi gini Mas, kalau kita hidup itu nggak ada seninya, akan membosankan. Ya itu saya setuju Mas. Itu pasti akan menunggu lama banget. Bukan hanya di musik, kesenian dan lain-lain. Kita amin saja. Kalau nggak ada seni, sentuhan seninya itu akan membosankan. Contoh, kalau kita amin, itu pasti akan membosankan. Betul. Bahkan membacakan doa mungkin baru 1 atau 2 doa aja udah bosan karena kita monoton. Amin. Tapi kalau kita amin ya Allah, amin ya Allah tuh kamu boleh pirang-pirang kita tetap santai aja karena ada sentuhan seni di situ. Ono senine Mas. Iya. Makanya lagu ataupun syair itu penting untuk hafalan. Kalau kita menghafalkan hanya sekedar menghafalkan saja, maka kita ya udah itu akan membosankan dan kita nggak hafal-hafal. Contoh fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altuna fa'altu fa'alna. Kita pasti flat lama sekali kita menghafal. Tapi kalau fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Apal cepat fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari. Kita cepat hafal. Oh, makanya kenapa waktu kita sekolah itu kita suruh ngapalin istilah-istilah kimia nggak hafal. Nah, soalnya lagune. Karena nggak dilakukan. Hidrogen, oksigen, argon, helium. Kan kudune ngono Mas ya. Trakea. Ambil tripsin kan gitu harusnya Mas. Iya. Ala ora ya. Mulane aku bodoh sekolah Iya. mbiyen. Guru biologi soalnya. Berarti harusnya metodenya ini digunakan untuk belajar yang susah. Makanya ada beberapa ahli pendidikan yang bilang, nah metode pendidikan yang Indonesia sih masih cocok pesantren. Iya. Nah, cuman sing piye ya Mas ya? Iya. Sing piye sing harus dikooptasi pendidikan nasional, kurikulum nasional itu pesantren. Tapi seperti ini tadi cocok iki. Iya, kita suluk aja misalkan. San soe dalu arara sapior nekang gemodap. Titisunya madya ratri. Oh, lumrang gandaning puspita. Oh, lama kita. Tapi kalau san soe dalu arara sapior lintang kang gumedhap. Tisunya madya ratri. Ada nada sentuhan sendiri. Kakak dewa bakal Wah, dublak. Lakonnya apa? Semat udut sukun. Sampai malah aku bagi nama aku. Tapi kan ngono ki ya Mas ya. Sampai bagi tak jak bagi nama aku. Iya. Aku rasa turu Mas. Lah apa? Nek aku wayang. Oh alah ya Allah. Iya. Sama saya juga. Iya, dulu waktu kecil gitu. diputer Ya, itu loh kadang-kadang seorang dalang itu sudah hilang namanya ya karena nempel pada wayang itu. Aku rasa turu mergo ora ngrungokke wayang. Padahal wayang ya ora iso omong. Sing ngomong ya dalang. Tapi nggak mungkin aku ora iso turu mergo ora ngrungokke dalang, ora mungkin. Ya. Sing disebut wayange. Iya wayange itu. Betul. Wah, dia berarti kurang regani dalang di. Bener. Ora ngrungokne wayang. Ora ngrungokne dalang sing mayang Tapi kan penyebab Indonesia ini hancur kan dalang. Dibalik. Iya. Dalangnya sama kayak kerusuhan gitu Mas. Iya. Dalangnya negatif konotasinya ya toh. Iya. Kalau kejadian geger sama kayak dalangnya. Padahal dalang jelas gitu. Di zaman Islam awal masuk dulu metode pewayangan ditumpangi ya Mas ya. Iya, ditunggangi lah. Iya. Kan apa ditunggangi dienggo siar. Karena kita mungkin kalau penduduk asli Indonesia mbiyen ngertine ya wayangan. Ya jadilan. Ya opo. Terus dileboni karo wali-wali ben ya dileboni. Iya, itu sudah terjadi lama sekali dan sekarang sudah mulai bergeser ya memang begitu dan wayang itu memang nggak akan hilang cuman pindah tempat gitu aja pindah negara model ya karo sosok diharam-haramke ya kan ana wayahe to Mas ya itu kenapa saya kemarin yang di podcast dulu itu saya sampaikan saya mungkin ulangi karena orang itu kalau tidak belajar dua-duanya maka dia akan menjadikan satu di antara dua itu pasti akan kalah. Contoh kalau kita hanya belajar seni saja tanpa belajar agama, maka pasti akan takut dengan orang-orang yang mungkin menggunakan identitas agama. Begitu juga kalau kita hanya belajar agama saja tanpa ada seninya. Ketika melihat orang lain yang melakukan seni itu merasa wah itu dia pasti nanti neraka. Ya Allah naudzubillah. Jadi kalau bisa itu ya dua-duanya dipelajari supaya kita tuh bisa sama orang juga toleransi.
Sebenarnya kalau ngaji dan sebagainya itu bukan hanya untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri misalkan. Ya sama semua itu kalau untuk diri sendiri, kemudian orang lain itu untuk dipaksa untuk mengikuti, ya kita nggak bisa. Karena orang lain juga punya kepentingan yang sama. Contoh sholat raweh aja. Sholat raweh itu kalau kamu menjadi imam, nah ini kita sampaikan untuk para imam-imam sing suwe-suwe kayak Aku seneng ya. kalau kamu jadi imam, silakan sholat lama, tapi untuk dirimu sendiri. Nek neng omah qiyamul lail 2 rakaat, 1 khataman, terserah. Utsman bin Affan itu 2 rakaat. Wow, itu 1 Al-Qur'an dalam semalam. Khatam. Iya. Besok khatam meneh. Khataman begitu khatam Utsman bin meneh. Affan. Utsman. Itu tapi kalau sholat Khalifah sendiri. Utsman. Tapi kalau sholat untuk banyak orang, ya kita kan nggak tahu orang itu kadang ada kepentingan apa, mau podcast. Kadang ada orang itu kepentingan apa. Kadang-kadang orang juga lagi niat-niate awal-awal pengen sholat raweh nang masjid. Iya. Wis ketemu imam sing suwe. Woi suwe sesuk kapok. Pindah agama. Iya. Ora ya. Pindah masjid. Pindah masjid. Oh, sorry Mas. Ini maksudku pindah masjid Mas. Enak yang udah lokot itu. Agama mutungan. Nah iya, putungan lokot Ya, itu. siapa tahu gitu. Tapi mungkin ada kayak gitu ya. Mungkin. Nah itu kadang-kadang kita egois. Memaksakan sesuatu itu kalau untuk orang lain itu disuruh sama kayak dia. Saya tuh punya jamaah yang di Masjid Nurul Huda itu, Ngoto itu. Itu ajek mah jamaah traweh itu. Dari malam Ramadan pertama sampai akhir. Nggak itu kelo, paling, Mas. ya barisan mengalami kemajuan. Maksudnya jamaah saya maju itu, mengalami kemajuan itu nggak banyak kan, Waduh, signifikan. masjidku ya. Itu dari awal sampai akhir. Iya, Mas. iya. Kenapa? Karena traweh cepet. Traweh cepat. Dan saya 11 tahun di sana, 12 tahun sudah Ya. imami di sana. Saya Itu- sejak di Siwan saya di sana. Karena nah. saya hatinya cocok gitu. Bukan cocok. karena cepatnya, tapi masjid itu tidak bertele-tele Mas. Ya. Sholat Jumatnya juga tidak bertele-tele. Ya, Jadi termasuk khutbah Jumat itu Tidak khotib berdiri. itu ya jangan lama-lama lah kasihan. Wong jenengan khutbah ya ora dirungokke lho, Pak. Asne khutbah iki apa ditinggal ae lho ning karpet kon goleki. Nidili karpet sing nidili jebol. karpet sing jebol kon goleki ngene iki. Nganti ana apa khotib nesu-nesu. Saya kalau khutbah tidak didengarkan, malah mereka main mencari sesuatu dalam karpet ya. Lah mau khutbah kesuwen deh. Iya. Coba khutbah itu singkat-singkat aja. Ada rungut khotbah dilakoni sudah Iya ya Mas. sudah, yang penting itu salam, setelah salam kita baca hamdalah, setelah hamdalah syahadat 2 dan juga kita berwasiat membaca Quran, baca Betul. sholawat sudah selesai. selesai. Ngapain tuh lama-lama? Wong zaman sekarang itu sudah zamannya itu zaman serba cepet. Zaman serba wong untuk kesusu. Makanya dengan lihat di jalan sekarang mana ada orang naik motor itu yang lambat kecuali cahyang-yangan loh. Wah, aku mah cepet Mas. Cayangan Iya, orang. Pengelingan makanya. set. Orang yang lambat mengiringi ini buat. Makanya kalau kita sekarang di jalan melihat orang pasti banter-banteran. Kenapa? Karena ngoyak karep. Ngoyak karep mengejar waktu seakan-akan bumi itu berjalan begitu cepat. Nah ini menjadikan kadang-kadang orang itu merasa apapun harus dipersingkat termasuk khutbah, termasuk ceramah. Saya tuh kalau ceramah pengajian itu nggak lama-lama. Mulakno suratnya Al-Asr wae Mas ya. Surat Al-Asr nggih. Ya, Demi waktu. demi waktu. Kowe Waktune aja kesusu. mergo nek kesusu make tundane nek mesti payu. Dadi lagu. Nah, iki lagu campur Itu sama dengan Re Mas. Iya, dadi begitu. Betul Mas, aku setuju ya, setuju. Ya zaman sekarang. Termasuk dalam pengajian kadang-kadang ada yang protes begini. Wah, Cak itu nek ngaji kok main guyon tok entuke apa? Entuke yo guyu iki. Karena orang butuh bahagia itu aja. Download YouTube atau lihat-lihat apa humor-humor. Lah kita bisa ngaji, mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan guyonan itu. Itu kadang-kadang orang yang nggak paham itu protes. Wah ngaji mau guyon tok. Ngaji mbok sing serius. Ngaji kalau serius ya jamaahnya kalau para santri. Tapi kalau jamaah umum ya ngajinya sing umum-umum aja. Iya, iya. Oh, itu biar membuat orang-orang jadi pengen ngaji yang tadinya nggak pengen. Iya besok kesana terus. Seperti masuk masjid tadi ya Mas ya. Ono wong sing memang sudah terlatih bacaan sholat panjang. Ono memang wong sing lagi niat pengen sholat. Iya. Nek terus kabeh dipukul rata imame suwe, kan yang mereteli. Iya. Mungkin kayak sama kayak gambaran jenengan tadi ya. Benar. Kecuali di masjid itu sudah ada tulisannya. Di sini kalau terawih 1 juz. Itu orang yang datang pasti akan terfilter. Orang-orang yang sudah berniat untuk terawih lama. Tapi kalau jamaah umum semuanya, wah, karo ngadeg karo kene. Wah iya. Cuma ning ngono lho. Makanya Oleh jus. nah sekarang kalau saya disuruh ngimami itu memang saya harus mau Mas sekarang.
Karena kalau nanti saya menolak, wah kasus tadi juga sama. Sholat maghrib itu. Saya ya sini wong Jawa ya Mas ya. Monggo Kak, mboten monggo. Mboten jenengan mau. Lah kok pakai gelem tenan. Lah itu Mas, bagus lah. Bagus piye Mas salate karo suwe kae, gek wonge karo ngampet watuk. Alhamdulillah. Al-Baqarah. Lek diwaca iki salat maghrib itu kan sebenarnya enggak lama-lama. Karena waktunya pendek. Waktunya pendek ya. Selama engkau Ya dibaca ya, Mas, malah ya. waduha. Ya dibaca sama ina angzala yang ngerti aku. Jadi kalau sama sholat tuh sambil mikir, wah ngertiin aku gelem mau dadi imam. Ora khusuk ya. Wis ra khusuk blas. Ya salat wis ra dadi khusuk. Mergo ya dinteni podcast iki. Oh. Jadi podcast itu haram, Mas. Ya bukan begitu. Ya bukan Ya, masalah. makro. Tergantung isinya ya, tergantung isinya ya. Tergantung ya. Ya itu. Ini obrolan kita tentang tentang realita yang ada di masyarakat. Realita Mas. Realita. Justru kita harus ngerti sing ngene iki sing kedaden saktenane di Iya, dunia. Kasihan sebenarnya, nggih kasihan. Iya. Tapi biar orang tuh kalau belajar menjadi Islam tuh tidak sesulit yang dibayangkan. Iya. Mudah, enak, kalem. Nggih. Saya kalau orang-orang yang baru belajar itu ya yang wajar-wajar saja. Karena Allah itu ya suka yang mudah-mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki yang mudah-mudah. Ya susah-susah itu nanti aja. Makanya kita hidup itu kan kayak kita sedang mengerjakan soal. Anak-anak kalau mengerjakan soal waktu ujian itu guru pasti berpesan, nak, kerjakanlah yang mudah-mudah. Yang gampang kerja ke dhisik. Nanti yang sulit terakhir. Kalau kita mengerjakan angka 1, 2, 3, yang 3 kok sulit, kita pikir saja 3 ini. Ada masih angka 5, soal nomor 6, nomor 7 yang mudah. Tapi kita nggak peduli dengan yang mudah ini. Kita terlalu sibuk dengan yang sulit. Akhirnya waktu kita habis, yang mudah tidak tergarap. Dikerjakan. Padahal sing sulit-sulit iki mau sakjane dikerjakan buri-buri rapopo. Itu gini ya, ABCD. Itu loh Mas, kadang-kadang anak-anak itu sekarang kita kan berada di fase di mana mohon maaf ya, korupsi itu sudah merajalela di mana-mana. Ya, korupsi. Satu kata. Siapa? Patup. Yuk. Astagfirullahaladzim. Korupsi. Ko. Miko. Ko. Wes. Saya Mas, iki mau ngomong tentang anak-anak. Iya. Karena anak-anak itu kan pondasi ya Mas. Yo ning pendidikan, yo ning masa depan, generasi penerus juga anak-anak. Bagaimana seorang Cak Coy kuwi ndelok bocah dalam hubungannya apa ya Mas? Yo agar Islam ini ngrembaka, Islam ini tidak hanya begini-begini saja. Oh, iya. Sesuk-sesuk piye iki? Nah, cah cilik iki kudu diapakne? Oke. Menurut pendapat jenengan? Saya kebetulan suka dengan anak-anak juga. Makanya saya buat anak. Nanti ben kesukaan saya tambah. Jadi kalau tambah senang. Anak-anak itu memang dunianya bermain. Iya. Jadi kalau di masjid, penting. mungkin Anak-anak teman-teman itu di dunianya bermain. ya mungkin kalau mungkin di gereja ataupun di vihara atau apa, kalau ada anak-anak, mohonlah kasih ruang mereka untuk bisa mengekspresikan dunianya mereka. Karena dunia anak-anak itu ya rame begitu. Di masjid rame. Wah, koprol, salto, Kayang. oh iya, melayu ngarepe imam dan sebagainya. Iya. Itu tolong biarkan saja. Karena anak-anak emang dunianya rame. Engko nek wis tuwa mesti leren-leren dhewe. Nek tua mama ya diajar karo jamaah. Ayo. Tua mama ya. Dua minta templeng. Kayang ning arep imam minta templeng. Cuma saya sauto-sauto. Ya, artinya kita sebagai orang tua Iya, harus memberikan porsi itu untuk anak-anaknya. Makanya kalau kita sholat, kemudian saya merasa terganggu Mas karena anak-anak rame. Itu belum tua orang itu. Yang sholat tadi belum. Iya, itu belum tua orang Belum itu. tua, Hanya umur sama muka saja. Tapi kalau secara hati melihat anak-anak rame, masjid itu kalau ingin rame, besok masih ada generasi penerusnya, biarkan mereka. Iya, bocah. Kadang ada anak-anak rame sholat pelayon, pidak-pidakan sikil. Biasa, tidak tuh, nyet-nyet ini. Sabot-sabotan sarung. Sabotan sarung terus sikut-sikutan, sing nyebai meneh. Korupsi. Zaman Urung. Waya nanti masuk materinya tenang. Zaman gue nyebai apa kula waktu cilik nu, rukuk atau sujud. Disogok ngene. Loro no SLT SLT iki salat. Pikiran itu kan diri. Itu biasa anak kecil-kecil. Makanya saya mesti membiarkan itu. Kalau anak-anak kecil rame, tak dukung.
Ayo rame silakan rame. Ayo. Cah cilik kok meneng wae. Kowe kurang vitamin mesti saya begitu. Ayo rame. Kowe cacingan kowe mesti. Bila perlu imame tumpaki ya. Lah niru sapa imame ditumpaki ya? Kayak Nabi loh. Nabi itu pernah sholat itu ditumpaki betul. Apakah Nabi marah? Tidak. Ya. Karena nanti 25 tahun yang akan datang bukanlah orang-orang tua yang sekarang ini sing mengatakan anak kecil rame itu yang menjadikan makmum ataupun imam, tapi yang menjadi makmum atau imam atau pengisi masjid itu adalah anak-anak yang sekarang. Lah kalau sing koprol iki mau. Lah kalau bocah-bocah wis disenani, aja rame. Ini bocah rame masjid meneh. Akhirnya wong tua takon, apa kira-kira jamaah? Ono mak lampir. Akhirnya dia enggak mau ke masjid. Kok persis kayak zamannya ada. Iya. Kalian teman. Iya. Ya kenapa Mas yang pernah kamu lakukan di masjid? Aku? Iya ngene iki mau. Salah satu bentuk. Kayang, koprol, gelut di masjid. Ngopo? Iki mau asal ini mau aku tahu. Oh iya. Dulu mainan biasa ya salte ini. Nek pas ruko Mas biasa Mas. Pas ruko. Sujud Mas yang loro iki. Nek ruko wae separo ya lenjenge. Wah nek sujud Mas full itu. Tapi sampe udah tau dilek itu. Wah ora digas. Gas metik kan tahu. Oh, sujud itu resiko tarik saka mburi Mas. Dadi ora sujud akhirnya ngapunten. Mengkurep. Iya, kadang caci cilik salat karo ngene iki biasa to, salat karo ini. Ruku karo kepancen ditibake. Terus mulai sujud dengan iki meneh. Iya. Nah itu biasa anak kecil. Biasa ya Mas ya. Sing nyobain meneh itu kemarin, nah jenenge cah cilik to Mas. Cah cilik. Salat saya jadi makmum aja karena kalau teko dhisik bacane karo imam akhirnya wis mburi wae. Depan saya tuh ada kecil-kecil. Lah pojok sana udah ada mbah-mbah. Anak kecil iki dilalah kok yo aeng-aeng. Imam cetha maca Tsumma latus alunna yauma idin anin naim. Lah kok caci ngomong amin. Mbah kesetrum. Melu amin. Melu Mbah Deisa dadi wato-wato. Ini caci le. Makanya biasa caci le rame. Terus tapi memang kadang-kadang anak kecil itu aku pengalamanku kita juga akhirnya orang fokus Mas. Iya. Ya mungkin atau para khusus. Tapi itu tadi kata Cak. Aku pernah ketika lagi sholat les kayak kalau nggak salah rakaat kedua nih. Tadi lagi sebelahku Mas. Tekon. Wis berapa rakaat Mas? Tak jawab loro. Lu gapya. Wong gapya. Nang Islam ngajari uang kudu gapya. Tapi kan yo kesolat kan udah dibatal. Ya urusanmu. Tapi kan gapya ya. Gapya ditekoni yo jawab. Iya biasa. Kok orang biasa Mas. Ustaz itu kadang-kadang ngono ku ya. Saya itu pernah sholat sampai saya itu wonge titen. Bocah cilik ini. Imame waladhdallin, delok bar kira amin. Amin. Lah ra tenan to. Ini budaya harus tak. Iya itu Pak. Nah, makanya dikasih ke dunianya lah anak-anak itu. Termasuk ketika sebagai orang tua mohon ini supaya Indonesia itu tidak seperti inilah. Generasi selanjutnya mohon sebagai orang tua jangan terlalu menekan pada anak. Seperti inilah piye Mas. Contoh begini. Seperti inilah piye. Ya seperti ini. Mohon maaf kan, sekarang itu banyak sekali kasus-kasus korupsi. Kemarin sampai 1 kuadriliun, sampai berapa T dan sebagainya. Sing ada orang bayangke bentuknya gitu ya. Iya, bentuknya kok ngopo lenoto kok ngopo dawane. Nah, itu mungkin ya terjadi karena ada tekanan waktu itu kemudian jadi karakter. Orang tua menekan, ayo kowe nganti rari geng siji. Nah, tak cutek saka kakak, misalnya kayak itu. Orang tua terlalu memaksakan anak untuk itu. Akhirnya mereka tertekan. Dari gurunya juga begitu. Ayo kamu semua pelajaran saya, semua murid di sini harus bisa pelajaran saya. Akhirnya mereka terus ini kong kali kok. Mereka tidak jujur. Kemudian ngepek pisan ra keconangan 2 kali. 2 kali enggak keconangan 3 kali. Akhirnya jadi karakter. Kadang-kadang karo kancane terus lirik ya. Ngono terus ngene. Gayane nyekel bathuke ini. Iya ini ngene jawaban. Kode. Jawabane B mergo nyekel bathuke. Astagfirullah. Nyekel dodo kae ini. D mergo nyekel dadane. 16. Jawabane C mergo nyekel. Cocote. Iya, pasti cetak. Lah itu yang membuat mereka jadi karakter. Urung A. Yes nyekel ale. Awale. Kalau nyekel kewan. Salah semua piye kuwi. Nah, ini yang menjadikan anak-anak kadang terus merasa tertekan. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk ngepek, untuk nyontoh, kong kali kong, buka HP, buka buku secara diam-diam. Karena mikir hasil nggak mikir proses Mas ya. Iya. Nah mereka ketika masih kecil sudah mempunyai karakter tidak jujur, maka nanti untuk
berbuat bohong itu sangat enak. Karena mereka sudah menikmati ketidakjujuran itu. Sehingga sampai dewasa, dia tidak merasa dilihat oleh Tuhan. Tidak merasa dilihat oleh Allah. Padahal kita dicatati loh sama Raqib Atid. Terus dicatati terus, ketika dia bohong itu ada catatannya, dia jujur ada catatan baiknya. Nah itu tidak dipikirkan oleh anak-anak sekarang. Makanya orang tua mohon untuk tidak terlalu menekan anakmu lebih baik jujur daripada prestasinya bagus. Karena ada orang tua tuh hanya mengandalkan prestasinya saja, tapi secara akhlaknya tidak ada. Nah sekarang orang itu yang dibutuhkan akhlaknya. Kalau kepintaran mungkin ya pintarlah anak-anak itu. Tapi kalau masalah akhlak itu memang harus didahulukan. Nomor 1 tentang akhlak, bagaimana cara dia sopan, bagaimana santun sama orang, menolong orang ketika kesusahan, punya empati dan sebagainya. Itu kalau anak-anak menurut pandangan saya untuk kedepannya. Mas, Nggih. Peran TPA di situ apa Mas berarti Mas? Karena TPA ini kan memang komunitas terkecil bocah-bocah ngaji. Iya, iya. Sing secara fundamental dibentuk kan di TPA itu. Iya, iya. Kita itu TPA setiap sore batu ngasar, Waduh. doneng masjid, playon. Iya, iya. Tapi jenengan punya perspektif apa terhadap Itu pentingnya TPA? Kalau TPA, di TPQ, pendidikan akhlak. Madin itu nggak bisa dimengke. Itu hanya sekedar TPA. TPA itu tidak bisa disambil lalu. Karena dia akan menjadikan anak itu kenal dengan teman-teman sedesanya. Kalau di sekolahan itu kan mungkin teman dari luar-luar desa. Iya. Kon rewang saiki wis rapati gelem karena tidak ada bestinya dulu di TPA. Iya. Tapi kalau di TPA atau di TPQ itu sudah mempunyai istilahnya kedekatan khusus kepada teman-teman sebayanya. Dia mempunyai kenangan-kenangan yang khusus. Itu yang mulai sudah hilang sekarang. Nah TPA itu kalau bisa tidak hanya ada 2 momen. Kan rata-rata TPA itu biasanya cuma 2 momen. Momen Ramadan seperti ini. Yang kedua kalau ada KKN. Sama kalau ada PPL itu. Sebagai laporan bentuk kegiatan mahasiswa. Nah kalau TPA disambil lalu seperti itu maka tidak akan pernah maju. Nah TPA itu membentuk akhlak karena di dalam TPA tidak hanya diajarkan tentang bagaimana ngaji, menghafalkan. Tapi bagaimana di situ diulangkan doa yang banyak. Nah orang tua di rumah enak-enak turu didoakan sama orang tuanya di masjid, didoakan sama anaknya di masjid, di musola, di tempat TPA itu. Dan kalau bisa TPA itu harus bayar. Ini dengarkan untuk orang tua. Jangan sampai kita tuh punya anggapan seperti ini. Lah yo ngaji tidak bayar barang, paling arti gaglak gurune. Astagfirullah, padahal guru niku bukan karepe anake. Jogja banget iki Jogja ya. Lho ngono ta? Iya. Tenan. Lah, anak ngaji itu bukan karepe guru loh sebenarnya. Makanya saya punya prinsip itu. Telung up, yaitu wong tua karep bocah sregep sing mulang mantep. Kita mengajarkan itu kalau sudah ada pasrah dari orang tua. Siji. Orang tua nek pasrah, Pak, tulung anak kula digula pentah. Wah, ngene iki wong guru sebagai pengajar seneng. Wah, berarti kowe nek arep tak pliriki, tak pecicili, tak piye-piye wis bebas. Wis izin. Lah sekarang tidak kenyataannya. Kadang-kadang orang tua itu malu ikut campur. Pinginnya anak langsung pinter, pinginnya anak langsung iso, menguasai. Tapi ternyata tidak ada pasrahan dari guru. Lah guru-guru kadang-kadang nggak begitu diperhatikan. Kalau orang itu kepengen anaknya nanti pintar, berarti harus ada syukur. Syukur itu nanti la in syakartum la azidannakum la. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, syukurnya kepada Allah enggak diterima. Makanya bocah iki pinter ana sing minterke. Siapa? Allah, tapi lewat gurune. Lewat gurune. Lho nek karo guru iki nek iso iki salaman kok karo ngomong matur nuwun. Matur nuwun lho Pak Guru. Ketemu ping 7 ya matur nuwun ping 7, Mas. Lho Pak Guru meneh iki. Matur nuwun lho Pak. Lho Pak Guru meneh iki. Matur nuwun lho Pak. Akhirnya guru ketemu jenengan malah ngendo golek dalan liya. Wong iki mung matur nuwun tok. Lah dene duwe rezeki rada turah apike. Salaman ngene iki terus. Tapi Mas jenenge guru nek asli guru ya ora langsung ditampa. Enggak. Ngene ya ora ditampa. Iki guru anyar iki. Guru anyar. Guru sing digereki mau lho. Guru lagi. Oke. Siapa Mas? Nek guru asli biasane ngene iki, dikenai terus langsung gawe ini. Boten. Oh. Boten.
ngene iki aja digatekke kuwi gayane ket biyen. Oke. Ora ono guru dine kok di. Wah, guru anyar Itu kuwi. bagian dari akhlak ya Mas. Akhlak. Akhlak kita harus memberi, Iya. akhlaknya guru harus menolak. Ya, Tapi ya kudu ngerti jenengan. Tapi kudu ngerti. Ora kok malah betul Tapi betul lebih baik kembali. begitu toh, Mas. Lebih baik begitu toh. Akhlaknya memberi. Iya, sama-sama ini berakhlak Sama-sama ya. berakhlak. Daripada orang berakhlak kabeh. Ya ngene iki, nek guru, betul alah napa guru nyoh ngono kudune ora kok malah mboten nggih pun go bali lagi jenenge. Ngeten Mas. Rusak budaya. Jenengan usul guru-guru itu harus nyablon kaos kris. Oh iya apa ya. Jadi scan me. izin, jadi nggak usah nih Pak Guru langsung. Scan. Modusnya foto bareng. Foto bareng. Usulannya bagus tuh Iya, para gitu. guru. Itu pertama tadi adalah Masrahke. Masrahke. Iya, masrahke anak. Dan yang kedua, Top 1. Iya, yang kedua itu ya memang harus orang tua itu mendoakan anaknya. Minimal habis sholat itu Fatihah. Fatihah. Ya, kirim didoakan. Fatihah. Ya, untuk si jabang bayi jenenge iki. Mboten Al-Fatihah. Terus untuk si jabang kalau bisa semua punya anak 4 ya Fatihahnya 4 kali. Punya anak 1 ya Fatihahnya sekali aja gitu. Karena doa itu penting. Kita nggak bisa kalau kita nggak berdoa. Ya, Al-Fatihah itu kan nitip ke anakku ning Gusti Allah ya Mas ya. Iya. Arep piye meneh. Kadang-kadang gitu. kita sombong. Nuturi anak itu nggak ngejak Gusti Allah loh. Nggak ngejak napa pangeran. Nuturan langsung ya nggak digagas. Karena apa? Sebenarnya yang bisa nuturi ya Gusti Allah. Kalau kita pakai bismillah berarti langsung program pusat itu. Pusat langsung yang ikut campur tangan. Tapi kalau kita nggak pakai bismillah, waton wae. Wah, itu nggak ada campur tangannya sana. Wong kita mau makan aja bismillah, mau minum aja bismillah, mosok sama mau nuturi anak yang halnya itu berat memang. Itu kok tidak bismillah. Makanya kalau bisa ini saya jazakan juga setiap menjelang maghrib ataupun setelah asar, teman-teman tuh membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu nanti insyaallah ya duwe urusane rada gampang, rada penak lah. Ping 100 itu 100 kali. Ya enggak lama, enggak sampai 5 menit. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sampai 100 kali. Itu insyaallah nanti anak ya gampang tuturane. Bojo barang gampang tuturane. Nuturi bojo tidak semudah kita nuturi loh. Ada. Iya, bojo iku rada lho. Wong lanang senane moncang mancing. Wah, nanti sing wedok nesu. Lanang gane moncang mancing. Nanti rupane kok baut kecilik lho. Ora ngerti doane baut kecil ora ngerti. Baut kecilik di bawah. Iya, kan ono modele karena saking irunge di baut kecilik. Nah, gitu lah kuwi. Wah, mesti wedok nesu-nesu. Lah ngene nek kepengin nuturi wong lanang seperti itu, ya pakailah haula wala quwata. Menuturi anak pakai bismillah dulu. Nak sini nak. Apa Ibu? Sini toh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah melayu anakku Mas. Ora apa-apa. Anak melayu tapi jenengan sudah mengajak Allah. Iya. Jadi itu nanti yang nuturi langsung Gusti Allah. Bojo barang, Mas dene Mas. Apa Dek? Wis to dene. Wis lungguh nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bahasan melek bojone ilang. Nek ndi Mas kowe Mas? Aku metu Dek. Lah ngapa aku krasa arep mbok suwuk. Iki ketoke guyon, tapi ini jenengan ngajak Allah. Iya Mas. Makanya libatkan semuanya itu dalam doa. Karena sebenarnya kita tuh nggak bisa. Kita bisa tuh karena doa. Nah sekarang kita bisa kayak gini tuh karena doa-doa orang tua kita tuh Mas. Doa-doa tetangga kita, orang-orang pernah kita tolong. Karena sebenarnya kita nggak bisa. Yang bisa, yang membisakan kita itu Allah. Contoh, sekarang siapa yang di model bisa? Kalau dia bisa pasti dia sombong. Contoh ya, umur siapa sekarang yang paling panjang seharusnya? Seharusnya umurnya dokter toh. Karena dokter tahu obat, tahu penyakit, larane iki tambane iki mari kudune. Tapi ternyata banyak dokter itu yang matinya malah mendahului pasiennya. Orang Arab operasi di Singapura, situ Bali. Oh Bali, dokternya mati loh. Berarti dokter kan nggak bisa sebenarnya. Bisa itu karena Allah. Kalau di modal bisa, rumah siapa di dunia ini paling bagus? Rumahnya tukang. Karena tukang itu bisa membuat rumahnya orang bagus-bagus. Tapi banyak kok rumahnya tukang iya dandang marah dadi. Tukang korupsi, Halo, Pak. Iki alit, Pak. Ding. Aku setuju aku. Jadi orang memang nggak boleh sombong Mas ya benar ya. Jadi Mas, jadi ada cerita dulu, temanku itu anak komika Jakarta. Itu nggak event gig neng sekolahan Mas, neng kampus. Mendung udan gitu, dia ngundang pawang udan. Berapa aja dibayar? Terus, tapi telat datangnya, telat 3 jam. Begitu sampai rumah, lo kok telat Pak? Iya saya kehujanan di sana. Pawang udan sok udan. Memang begitu.
Ada lagi itu sebenarnya siapa anak orang yang paling pintar, paling cerdas, paling pandai? Sebenarnya anak guru, Mas. Karena guru bisa memintarkan, mencerdaskan, mempandaikan, memberikan prestasi kepada anak orang lain. Tapi kalau sama anak dhewe kadang-kadang telaten. Guru nih ngajari anak wong liya apik. Ayo anak-anak silahkan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan ki anake wong liya. Anake dhewe diwaca. Wah, amplung sisan. Akhir anake limoi penceng-penceng. Mergo kakak dikamplung ibune dhewe. Ya memang begitu kenyataannya. Nah kalau dipikir-pikir istri siapa di dunia yang paling solihah, paling bagus, paling nurut? Kudune istrinya Ustadz. Karena Ustadz wani nuturi bojone wong liya sak pirang-pirang. Kemarin saya habis ngaji dari Hong Kong itu, wow TKW, TKI itu, wah tak tuturi kabeh orang 2000-an. Sampai sana saya berani nuturi bojone wong liya. Sampai rumah apa saya berani nuturi bojoku dhewe. Ya tidak semudah itu Perguso. Wadah oke. Kula iki gayane ning ngarepe jenengan ini gleleng. Wah tekan rumah jerengi. Mentekan baut kecil iki. Baut kecil iki mau. Nah, itu memang kita orang yang lemah. Nah, kalau ingin kuat berarti harus menyandarkan diri pada yang paling kuat. Siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah nanti. Makanya guru-guru TPA sing semangat, sing kuat, orang tua juga harus sadar diri, harus paham. Karena apa? Karena ketika jenengan karep bocah sregep. Terus nanti gurune niku sing mulang niku mantep. Makanya prinsip saya 3 ini nanti boleh diedukasi. Nah, di rumah saya juga mau buka insyaallah rencana TPQ Center. Jadi nanti kalau guru-guru TPA itu atau TPQ itu yang mau konsultasi tentang bagaimana sih TPA itu harus dikelola karena tidak bisa disambil lalu. Ah, itu di mana Mas? Di mana jenengan mau di Cabean Panggung Harjo Sewen Bantul di tempat saya. Oke. Di dalam itu ya? Ya, di rumah itu nanti. Ini baru proses pembangunan joglonya. Ya, mudah-mudahan segera jadi kayak di situ nanti apa Mas? Concern utamanya apa? Itu tentang untuk guru-guru TPA. Iya, kurikulum. Ya saya workshop. Workshop kayak gitu. Workshop guru-guru jadi, TPA ya, Mas. Guru-guru TPA ataupun pengajar di TPA itu. Karena mereka kadang-kadang begini, kebanyakan TPA-TPA ada di kampung ataupun di dusun, itu adanya itu layamu tu walayah ya. Jadi hidup segan mati tak mau. Kenapa? Karena memang dikatakan hidup kok ya nggak bergerak, ora ubah, urip kok ora ubah. Iya Mas. Ya, ya ora darani urip toh gitu. Betul ya Pak. Tapi dikatakan mati, kok ada datanya. Iya. TPA masjid biasanya mengikuti nama masjidnya. Nama masjid ya. Loh kenapa kok bisa begitu? Ya karena kurang seriusnya untuk mengelola. Itu harus ada orang yang berjihad khusus itu. Nanti kalau untuk pengelolaan TPA itu memang tidak bisa disambil lalu. Menurut jenengan Mas, kayak gitu-gitu itu akan lebih mudah nek negara teko apa ora? Oh iya. Oh. Emang negara. Berarti selama ini negara enggak? Ya absen tadi itu. Teko tapi telat. Jadi kalau negara itu tidak hadir di sini ya nanti ya pasti karena kita gini akhlak ya. Jadi kita utamanya itu di akhlak. Jadi kalau di TPA itu nanti pasti bagaimana kita sama guru itu harus sopan, sama guru itu harus santun, sama teman-teman. Akhlak dijaga lah gitu ya. Iya, Nomor 1 lah akhlak. Nomor 1 itu karena etika. Betul. Ya etika itu dari anak-anak sekarang itu mohon maaf ya. Kalau masalah etikanya itu mungkin beda ya dengan orang dulu ketika diseneni wong tua Pak Dewi Mas. Mesti dulu ngene iki. Lho saiki cah cilik seneni mbone mah mencicil. Iya. Apa Ibu ngono kuwi? Ya karena mungkin ini sudah mulai hilang, sudah mulai bergeser. Nah, makanya negara harus hadir di situ untuk memberikan fasilitas kepada guru. Guru itu nanti kalau guru-guru TPA yang sedianya dia mengajar itu mungkin tanpa adanya dukungan dari pemerintah, mungkin ya sak mampune wae, sak kuate wae. Akhirnya ya niku wae, hanya ikhlas beramal. Tapi kan kita tidak bisa, kasihan kan orang-orang kadang-kadang dia sudah rela untuk meninggalkan pekerjaan atau rela untuk mangkat gasi ataupun mulih gasi demi mengajar anak-anak. Iya. Tapi orang tua juga harus paham. Jadi jangan sampai hanya dibebankan pada lembaga saja, tapi orang tua juga harus ikut berkontribusi di situ. Seharusnya kata semampunya itu nggak perlu muncul ya Mas. Kalau guru-guru TPA benar-benar konsentrasi, nggawe kurikulum TPA sing apik, berakhlak, gitu. Tidak mikir
administrasi, ora mikir bayar, ora mikir beras. Lah kuwi negara tugasnya. Nah, sing mikir itu sing mikir kuwi. Iya, ben Guru gurunya. ya mikir akhlake murid, Iya, bangun iya. akhlake murid Benar. gitu. Lah itu kan sekarang banyak kejadian, nggak hanya di TPA saja. Tapi di sekolah-sekolahan itu juga guru judek mikir laporan. Nah, Sehingga tidak bisa mengajar dengan santai, Betul. mentransfer akhlak kepada anak-anak itu tidak bisa. Karena apa? Harus disusul administrasi, harus laporan gini. Akhirnya beliau sibuk gawe kurikulum yang nanti akan disampaikan sebagai laporan, ngajarnya Lali. lupa. Nanti emang tugas administrasi 60% dhewe, 40% ngajar. Wah, ayo ngentekke urip. berarti no. guru butuh manajer ya? Iya. Ya negara tadi itu ya. Negara memang harus benar-benar. ada gitu. Iya, Bagaimana negara itu ngerti skala prioritas, Mas. Guru ya guru ngaji, Ya. ya guru, Guru pendidikan. Ya. anu Ya, sekolah, formal, ya, formal gitu ya. juga, Semua ya. itu harus Guru bela diri? podo. Oh iya. Podo, guru silat. Sila? Iya, iya. Begitu. Semua guru lah ya. Semua guru lah. Anak guru nek ora ngapa-ngapa ya ngene iki. Ya, jadinya- Gurunya terus mandiri ubet dhewe. Nah, ubet ini kan ngentekke energi ya, Mas ya. Iya. Ubet ini ngentekke waktu, ngentekke energi. Wong kita diam aja udah menghilangkan energi. Menjamin energi. Apalagi kita ubek. Betul. Begitu. Berarti setuju dengan yang sampaikan Cak Coy, TPA kudu bayar. Ya. Bayar, nah menurutku Bayar. bayar Iya, itu. iya. Ini bukan masalah apa-apa. Iya, bukan masalah guru itu mata duitan loh ya. Ora, gitu. Tapi ini demi untuk kebaikan bersama. Karena gini, ketika gurunya itu istilah diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia kalau nggak mau dia nggak ngajar sendiri mikir. Kalau orang tua misalkan sudah ada ketentuan syahriah ya, SPP baca kasarnya SPP dalam TPA itu. Ketika gurunya ra ngajar, mikir deh, lah yo wong tuane wis ngenei, masuk aku ra arep ngajar. Betul. Tapi kalau orang tuanya meng luweh, wah, tur orang tuanya juga pasti gini. Kalau kamu nggak ngaji, wah, aku wis rumangsa kelangan. Tapi nek kowe orang bayar misal orang tua orang bayar itu, lah ngaji karepmu ora karepmu gratis wae. Iya, Akhirnya gitu. sampai bocah itu. Bayar itu juga bentuk akhlak wong tua ning TPA. Gitu. benar. Untuk memakmurkan TPA kan ya bayar, nek ora bayar piye? Iya, iya. Nah, gurune arep kon piye benar gitu. Nah, selain itu, nah ini mungkin untuk yang terakhir tentang bagaimana negara itu harus sekarang bijaksana. Karena mohon maaf, Pak, dengan adanya mohon maaf full day di sekolah-sekolah itu sudah menggerogoti kegiatan TPA dan juga Madin yang ada di masjid. Karena anak sudah mulai capek, setelah asar dia baru pulang. Nanti jam 4:30 harus ngaji lagi. Sekarang anak-anak sudah tidak mau, Pak. SpongeBob Karena- 4:30. Waduh, SpongeBob 4:30. 4:30 mulai sekolah, Ah. SpongeBob dulu, baru TPA. Loh, itu TPA TPA tinggal sisa-sisa tenaga. alih kelas Nanti kalau di masjid sudah capek, sudah nggak konsentrasi lagi. Iya. Nanti kalau malam sudah harus belajar. Lah orang tua terkadang begini, ngeleske, ngurususke apa itu dianggap penting. Tapi kalau masalah ngaji kadang-kadang sudah dianggap sebelah mata. Nah, kadang mohon maaf ini saya tidak Betul. diskriminasi kepada kursus-kursus yang lain. Kan ada kursus musik, ada kursus nari, ada kursus renang dan sebagainya. Kan ada orang tua lagi wani. Kursus renang bayar orang bilang atau 1.000. Tapi ngaji 50.000 wah dia sambat. Padahal dia ini kursus renang emang itu apa ning akhirat itu ra yo wah anakku ben iso nglenang ning neraka napa piye ra yo ora ngono kuwi. Masalahnya bukan masalah saya diskriminasi apa di situ enggak. Tapi begini, kita mengambil kurangnya jarak perhatian terhadap anak. Iya, TPA karena gitu. orang tua Membuat. juga nanti pasti akan butuh yang namanya doa, didoakan oleh anak-anaknya. Betul, ya. Begitu. Ya, semoga kita menemukan formula yang seimbang ya Mas Amin, ya. amin. Antara memang guru-guru sing di lapangan, pemerintah sing gawe kurikulum, enggak sistem pendidikan itu memang rumit Mas ya. Iya, memang iya. ora gampang gitu. Memang kudu kultural, kudu ngerti kedaerahan, tipikal-tipikal daerah piye gitu. Ya, semoga nanti ada solusi formula sing apik lah. Karena bagaimanapun ini demi generasi muda. Ya. Gitu Mas. Dan Berarti diawali dari jurune Cak Coy besok. Insya Allah, TPA. amin. Amin, amin. Ya, Semoga- pokoknya mudah-mudahan nanti semuanya bisa Jomblonya kompak. cepat jadi, Amin. rezekinya lancar, Amin. tujuannya Cak Coy sing Amin. apa ya, coaching ke Coaching. guru-guru TPA Iya. TPA itu Ah. anu lah, berhasil lah. Yang penting semua 3 dari 3 itu kompak. Wong tua karep, bocah sregep sing mulang mantep. Dari orang tua, anak sama guru itu harus rukun. Makanya di sini kita sama sukun, suka dengan rukun. Waduh. Begitu untuk
kita perhatikan bersama. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin, Amin, ya Allah. Pas hujan, pas Matur berkah. nuwun, Kak. Amin. Sami-sami. Amin. Sampai Amin. ketemu kita di selanjutnya, sobat-sobat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti.